Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Helena Puspita, dan teman-teman rekan saya yang bernama Retno Widya Stutik, Akila, Siti Aisyah, dan Alia Suci. Di mana kami akan meneliti mengenai etnomatematika pada Museum Galeri Nasional Indonesia. Penjelasan yang pertama akan dipaparkan oleh Retno Widya Stuti, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini ada identitas penelitian. Judul penelitiannya yaitu Eksplorasi Etnomatika pada Museum Negara Nasional dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran matematika. Dengan penulis yaitu Helena Puspita, Arya Suci Pratiwi, Siti Aisyah, Della, dan Retno Widya Stutik. Pada tahun 2025, asal institusi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Suaranya. Baik, di sini kita akan meneliti yaitu Museum Galeri Nasional yang beralamat Jalan Medan Merdeka Timur nomor 14 Gambir, RT 6 RW 1 Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Di sini terdapat konteks budaya, yaitu warisan kolonial asal-usul galeri sebagai bangunan era kolonial menunjukkan pengaruh sejarah kolonial di Belanda terhadap infrastruktur budaya Indonesia. Identitas nasional, pendirian dan fungsi galeri sebagai lembaga representatif untuk seni rupa Indonesia dan internasional berkontribusi pada pembentukan dan ekspresi identitas nasional Indonesia. Pelestarian dan apresiasi seni. Peran galeri dalam melestarikan dan mengapresiasi seni rupa Indonesia mencerminkan pentingnya warisan budaya dalam masyarakat Indonesia. Pertukaran budaya, gelar peran karya seniman Indonesia dan mancanegara memfasilitasi pertukaran dan interaksi budaya. Di sini sejarah sejarah Museum Galeri Nasional Indonesia yaitu institusi budaya memiliki peran strategis dalam pelestarian, edukasi, dan pengembangan seni rupa di Indonesia. Galeri Nasional Indonesia diresmikan pada lembaga pada tanggal 8 Mei 1999 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam proses pengembangannya, Galeri Nasional Indonesia telah menyelenggarakan berbagai peranan tetap dan temporer yang mencangkup karya-karya petulis dan pematung termuka Indonesia. Secara struktural, Galeri Nasional berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang menjamin integrasinya sebagai lembaga negara di dalam kebudayaan. Eksistensi Galeri Nasional juga mendukung implementasi unsur Undang-Undang Republik Indonesia pada Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengajuan kebudayaan khususnya pada aspek pelindungan dan pengembangan karya seni. Oke, jadi dari sejarah tadi melalui pendekatan kuratorial dan kegiatan edukatif yang intensif, Galeri Nasional ini berkontribusi terhadap penciptaan ruang publik yang inklusif bagi dialog antar budaya. Oleh karena itu, secara ilmiah dapat disimpulkan bahwa Galeri Nasional ini merupakan representasi institusional dari semangat pelestarian dan pengembangan seni rupa sebagai bagian dari identitas nasional. Nah, melalui sejarah ini, setelah kita melakukan observasi, ditemukan etnomatematika pada Museum Galeri Nasional, di mana kita menemukan pembelajaran mengenai geometri bangun datar, geometri bangun ruang, perhitungan volume dan luas permukaan, juga koneksi antar bangun datar dan bangun ruang. Pendekatan yang akan kita gunakan yaitu etnografi. Pertama, kita akan membedah mengenai bangunan dari Museum Galeri Nasional. Yang kita dapatkan etnomatematikanya yaitu terdapat pada atap gedung Museum Galeri Nasional ini terdapat struktural atap gedung museum yang membentuk
bentuk trapesium. Sebagaimana yang kalian lihat ya. Di sini membentuk gambar bangun datar trapesium, di mana bangun datar trapesium ini memiliki karakteristik, yaitu yang pertama memiliki satu pasang sisi yang sejajar, dan yang kedua terdiri dari 4 sudut, juga memiliki sudut yang sama besar, serta memiliki dua diagonal yang tidak sama. Nah, untuk mencari bangun datar trapesium ini, untuk mencari kelilingnya, kita bisa lihat bahwa keliling sama dengan A ditambah B ditambah C dan ditambah D, di mana maksud dari keliling ini adalah seluruh seluruh jumlah sisi yang ada di trapesium kita jumlahkan. Nah, untuk mencari luas trapesiumnya, kita juga menyertakan rumusnya adalah setengah dikali A ditambah B dikali T, di mana A-nya ini adalah sisi atasnya dan B ini adalah sisi bawahnya, juga T ini merupakan tingginya. Selanjutnya, dari bangunan Museum Galeri Nasional, kita juga menemukan bentuk bangun datar segitiga, di mana terdapat pada atap kanopi Museum Galeri Nasional. Nah, di mana segitiga ini bangun datarnya memiliki karakteristik yang pertama adalah memiliki 3 sisi dan 3 sudut, yang kedua jumlah segitiga sudutnya selalu 180 derajat, dan yang ketiga panjang satu sisi kurang dari jumlah 2 sisi lainnya. Keempat, diklasifikasikan berdasarkan sisi, sama kaki, dan juga sembarang. Jadi pada bangun datar ini kita akan membahas pengertian segitiganya, karakteristiknya, juga mencari keliling maupun luas dari segitiga, di mana kelilingnya itu sama menjumlahkan semua sisinya, dan mencari luas segitiganya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Selanjutnya, ditemukan juga pada bangunan Museum Galeri Nasional di bagian jendela itu berbentuk setengah lingkaran, di mana setengah lingkaran ini masuk ke bangun datar lingkaran. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai pengertian dari lingkaran sendiri, juga karakteristik lingkaran itu sendiri. Eh, Lingkaran merupakan salah satu bangun datar 2 dimensi yang dibatasi oleh satu garis lengkung tertutup yang semua titiknya berjarak sama dari satu titik pusat. Dan karakteristiknya itu adalah pertama, memiliki satu titik pusat menjadi acuan jarak dari seluruh jarak di titik pada lengkungnya. Yang kedua, memiliki jari-jari, dan yang ketiga memiliki diameter, juga tidak memiliki sudut, dan memiliki simetri lipat dan simetri putar tak hingga. Nah, di sini juga kita akan membedah mengenai rumus dari keliling lingkaran maupun luas dari lingkaran itu sendiri. Dapat dilihat bahwa tadi keliling lingkaran itu untuk setengah lingkaran kita bisa menggunakan rumus yang setengah kali keliling tambah 2 kali jari-jarinya. Nah, kalau misalnya 3/4, itu kita bisa pakai yang ini, dan yang 1/4 bisa pakai rumus yang ini, di mana pi-nya itu merupakan 3,14 atau 22/7. Nah, ini adalah rumus untuk mencari luas dari bangun datar lingkaran. Selanjutnya, materi bangun datar akan disampaikan oleh Akila. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya geometri pada bangun datar yaitu persegi. Ditemukan pada koleksi lukisan pada Museum Galeri Nasional, di mana bingkainya itu berbentuk persegi. Nah, persegi itu salah satu bentuk bangun datar geometri 2 dimensi yang memiliki sejumlah karakteristik, diantaranya yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut yang semuanya siku-siku, dan memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, persegi itu memiliki keliling yaitu 4 kali sisi dan luasnya sisi kali sisi. Selanjutnya, geometri bangun datar yaitu persegi panjang. Ini juga terdapat pada bingkai koleksi lukisan pada Museum Galeri Nasional. Nah, bentuk persegi panjang itu merupakan salah satu bangun datar yang memiliki karakteristik memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dengan panjang yang sama, dan keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku, dan memiliki 2 diagonal yang panjangnya sama. Nah, untuk menghitung kelilingnya yaitu 2 dikali panjang ditambah 2 kali.
lebar atau 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, luasnya yang dikali lebar. Selanjutnya, geometri bangun ruang yaitu tabung. Terdapat pada salah satu fondasi bangunan Museum Galeri Nasional yang berbentuk tabung. Nah, bangunan pada Museum Galeri Nasional memiliki tiang yang berbentuk seperti tabung, di mana tabung merupakan salah satu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 2 sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran, yang kongruen dan sejajar, serta memiliki sebuah sisi tegak yang melengkung. Di sini terdapat gambar tabung, di mana terdapat T yaitu tinggi, R-nya itu jari-jari, dan D-nya itu diameter. Untuk rumus volume dan luas permukaan tabung, rumus volume yaitu Pi dikali R kuadrat dikali T, dan LP sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. Selanjutnya, geometri bangun ruang yaitu bola. Di sini terdapat koleksi yang ada di Museum Galeri Indonesia yaitu globe yang berbentuk bola. Bola ini memiliki karakteristik yaitu hanya memiliki satu sisi, yaitu sisi lengkung yang menyelimuti seluruh permukaannya secara utuh dan simetris, dan tidak memiliki sisi datar, rusuk, maupun titik sudut, dan juga seluruh permukaannya berupa lengkungan halus dan kontinu yang melengkung sempurna terhadap titik pusatnya. Rumus volume dan luas permukaan bola yaitu volumenya itu 4/3 Pi kali R pangkat 3 dan luasnya 4 Pi kali R kuadrat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Selanjutnya masih dari unsur matematika yang dibahas itu geometri bangun ruang. Nah, di sini ada gambar balok di mana koleksi pada Museum Galeri Nasional itu menunjukkan sebuah struktur bangunan bentuk balok yang mempresentasikan konsep bangun ruang geometri, yakni balok. Dia memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, di mana setiap 3 pasang sisi berhadapan dan sejajar. Yang kedua memiliki 12 rusuk dengan rusuk yang sejajar dan memiliki panjang yang sama. Yang ketiga itu memiliki 8 titik sudut yang terbentuk dari pertemuan 3 rusuk pada setiap sudutnya. Nah, untuk menghitung luas permukaan balok itu ada luas sama dengan 2 P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Nah, untuk mencari volumenya sendiri itu ada P kali L kali T, di mana P-nya itu tadi panjang, L-nya itu luas, T-nya itu tinggi. Selanjutnya itu membahas mengenai implementasi etnomatematika dalam pembelajaran matematik. Di sini yang pertama itu ada konsep kontekstual menggunakan struktur dan koleksi museum sebagai media pembelajaran yang relevan dan bermakna. Yang kedua itu ada aktivitas interaksi menghitung volume, tiang, luas, jendela, dan ukuran bingkai secara langsung di museum. Yang ketiga itu ada pengembangan soal. Jadi di sini pengembangan soal, peserta didik menyusun soal cerita berdasarkan observasi untuk melatih kemampuan berpikir kritis itu, di mana ketika kunjungan ke Museum Galeri Nasional, di sini pendidik atau guru itu dapat menginformasikan atau memberikan kayak semacam lembar observasi terhadap peserta didik yang nantinya hasil observasi tersebut dikembangkan dalam bentuk soal yang dibuat sendiri oleh peserta didik itu. Nah, yang untuk aktivitas interaktif itu kita bisa implementasikan sesuai tadi yang udah dipaparin, ada di mana di bangunan Museum Galeri Nasional itu mempunyai struktur yang kayak ada bangun datarnya seperti kayak trapesium, ada segitiga, dan untuk bangunan ruangnya itu ada balok. Nah, itu masuk ke bagian aktivitas interaktif yang untuk jadi siswa itu bisa menghitung volume tiang pada Museum Galeri Nasional itu. Yang kontekstual ini ya bangunan itu sendiri yang dijadiin pembelajaran, kayak dilihat secara visualnya kayak gimana. Di sini ada sedikit dibahas dari gimana sih konsep kontekstualnya itu. Nah, kan tadi itu ada beberapa struktur bangunan yang sudah dieksplor
unsur-unsur matematikanya apa saja, yang dimana diantaranya itu tadi ada tabung pada tiang pintu masuk dari Museum Galeri Nasional, di mana itu kita bisa mengimplementasikannya dengan guru itu dapat membuat soal mengenai volume dari tabung tersebut, atau memberikan lembar observasi seperti tadi, di mana peserta didik itu mengidentifikasi sekiranya volume yang terdapat pada balok itu berapa, atau bagaimana menentukan rumus dari mencari volume balok itu sendiri. Terus di situ juga terus ada juga jendela di Museum Galeri Nasional yang di sini dapat diimplementasikan sebagai soal-soal dengan keliling lingkaran, luas lingkaran, keliling setengah lingkaran, ataupun luas setengah lingkaran. Terus juga ada persegi di koleksi lukisan persegi panjang dan persegi pada koleksi Museum Galeri Nasional. Di situ juga peserta didik bisa diminta untuk menghitung atau memperkirakan berapa luas dari koleksi tersebut dengan rumus yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian ada juga koleksi globe, ya, di mana di situ koleksinya itu adalah bentuk yang menyerupai bola, yang dimana pendidik itu dapat mengimplementasikannya sebagai pembelajaran di bangun ruang bersama dengan tabung. Menghitung volume dari bola ataupun mencari jari-jari dari bola. Terus juga balok itu juga masuk ke materi bangun ruang. Nah, selanjutnya ini kita membahas mengenai analisis penelitian, di mana pada penelitian kali ini tuh kita melakukan pendekatan etnografi yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena budaya pada situs cagar budaya yang kita ambil, yaitu tadi Museum Galeri Nasional Indonesia. Nah, untuk metode penelitian itu sendiri kita melakukan pengambilan data dengan melalui observasi, wawancara, dokumentasi terhadap aktivitas budaya yang mengandung unsur matematika. Ini tadi bangunan-bangunan Museum Galeri Nasional yang dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran matematika. Ini di sini semua bangun datar. Dan ini untuk bangun ruangnya itu ada balok, ada bola, dan juga tadi di tiang di awal itu, tiang pintu masuk itu ada tabung. Oke, jadi dari Museum Galeri Nasional ini kita bisa belajar mengenai matematika, kita bisa mengeksplor etnomatematika yang ada di dalam Museum Galeri Nasional tersebut. Mungkin kita cukupkan pembahasan kita kali ini mengenai penelitian yang akan kita lakukan, yaitu meneliti etnomatematika pada Museum Galeri Nasional di Jakarta. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.